3 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah, sehingga Dia mengaruniakan asetnya yang paling berharga. Saudara, surga itu asetnya yang paling berharga siapa, saudara? Bukan malaikat, bukan surga itu sendiri. Tetapi aset yang paling penting dalam kerajaan surga adalah Allah itu sendiri. Dikatakan dalam ayat ini, Dia mengorbankan anak, bukan berarti Allah itu beranak, saudara. Tapi istilah anak di sini saya coba gambarkan, jelaskan supaya banyak jiwa-jiwa lebih mudah memahami. Kenapa harus pakai istilah ini, saudara? Anak di sini, saudara. Saudara, supaya kita mengenal bahwa mana ada orang mau mengorbankan anaknya untuk orang lain yang jahat, saudara. Untuk orang baik belum tentu juga orang mau mengorbankan anak kita. Tetapi ayat ini jelas dikatakan ada satu gambaran di mana anak diserahkan untuk orang jahat. Siapakah orang jahat? Dunia yang jahat ini. Saudara dan saya, kita ini orang-orang penjahat semua. Diberikan menggantikan kejahatan kita. Ini adalah bukti otentik bahwa gambaran Allah mencintai kita itu seperti apa, saudara. Kalau saudara doa cuma minta mobil, minta rumah, minta pekerjaan, minta apa saja, kesembuhan, itu di hadapan Tuhan sebetulnya barang receh semua, saudara. Yang paling sulit adalah Tuhan harus menyerahkan dirinya sendiri, menggantikan hukuman kita. Karena tidak ada yang sah, yang pantas untuk menggantikan hukuman kita. Bagaimana mungkin orang berdosa menggantikan hukuman orang yang berdosa, saudara? Itu ibaratnya kita itu dalam penjara dosa, coba membantu orang lain untuk keluar dari penjara, saudara. Sementara diri kita juga terpenjara, saudara. Itu bagaimana mungkin, saudara? Itu misi yang mustahil. Saudara coba menolong orang lain untuk masuk surga, sementara saudara sendiri tidak tahu jalan menuju surga. Oleh sebab itu tema pagi hari ini Mission 3:16. Misi 3.16, saudara. Harus menjadi dasar penginjilan kita tahun ini, saudara. Karena begitu besar kasih Allah, sehingga Dia mengaruniakan yang paling penting dalam surga itu. Sehingga kalau saudara doa cuma minta rumah, minta kendaraan, itu barang yang sangat mudah buat. Yang berat itu adalah menyelesaikan urusan dosa. Dan Tuhan sudah melakukan itu buat kita. Sekarang kita buka ayat yang berikutnya. Injil Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9 dimulai. Silakan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Dan supaya sukacitaku ada dalam. Banyak kali kita kepingin happy, bukan? Tuhan, aku pingin happy, aku pingin bahagia. Ternyata ada loh janji itu dalam ayat Alkitab. Ini salah satu ayatnya. Aku akan beri kamu sukacita
yang sejati. Lanjut. Ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang yang akan yang lain. Ayat ini salah satu ayat yang menarik perhatian saya. Dikatakan, kamu tidak lagi menjadi hamba, tapi aku panggil kamu menjadi sahabatku. Keren ya? Selama ini kan kita taunya kita ini hamba Tuhan. Setiap orang yang melayani di atas mimbar, di bawah mimbar seperti kolektan asar, kita semua hamba Tuhan. Tapi ayat ini mengatakan satu-satunya ngomong, kamu tidak lagi statusmu hamba. Aku akan ubah kamu jadi statusmu sahabatku. Kalau kamu mengenal kasih. Sekarang ayat ini juga mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar dari seorang yang menyerahkan nyawanya. Sekarang saya mau tanya, adakah orang tua mau menyerahkan organ tubuhnya buat anaknya yang divonis dokter gagal ginjal? Ada? Orang kaya sekalipun, saudara, ketika punya anak gagal ginjal, dia bukan mau korbankan ginjalnya. Dia akan cari orang, bayar orang mahal, kamu cari orang yang mau korban ginjalnya. Sampai sekarang peredaran perdagangan manusia salah satunya untuk ngambil organ-organ yang bisa dijual. Apakah itu kebaikan? Tentu bukan, itu jahat, saudara. Dalam dunia ini saya belum pernah ada kesaksian testimoni, ada satu keluarga berani mengorbankan organ tubuhnya, gantikan anaknya, saudara. Anaknya loh. Saudara, pemikiran ini pernah menghantui saya beberapa saat. Sebetulnya orang tua dalam dunia ini masih adakah cinta, saudara? Kita gampang sekali mengatakan cinta, kasih, tapi sebetulnya kita belum paham yang sebenarnya. Cinta dan kasih kadang ada sebagian orang menyamakan, sama artinya. Saya pribadi coba men-split cinta dan kasih. Cinta itu bersyarat, kasih tidak ada syarat. Dunia mengenal cinta. Aku baik kalau kamu baik sama saya. Aku berteman karena kamu menguntungkan saya. Itu bersyarat. Tapi kasih tidak. Aku berkorban sekalipun kamu belum berbuat apa-apa. Itulah kasih. Nah, sekarang yang saya mau masuk dalam penjelasan yang pertama, Mission 3:16. Yang pertama, saudara, keyakinan yang paling tinggi sebenarnya adalah keyakinan yang mengajarkan cinta kasih sebagai standar hidup manusia. Saudara, jika Alkitab, saudara, Alkitab kita ini, saudara, kalau dirangkum, terjadi penganiayaan, semua Alkitab dibakar. Alkitab ini tinggal satu ayat dan bunyinya apa, saudara? Kasihilah Tuhan alam. Coba dibuka jemaat. Kali ini jemaat yang membaca Matius 22 ayat
37. Waktu kita mengucapkan, saya percaya suara kita itu akan menyentuh hati kita. Jemaat, kita baca sama-sama Matius 22 ayat yang ke-37. Sudah dapat? 2, 3. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Lanjut terus. LCD-nya mana nih? Kok nanggung kasih ayatnya ini? Itulah hukum yang utama, saudara. Saudara, Alkitab ini tebel, saudara. Tapi inti sarinya cuma satu ayat bunyinya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan full heart, segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan logika kita, pengertian rasio, saudara. Bukan ikut Tuhan tanpa logika, bukan iring Yesus tanpa pengertian. Harus dengan pengertian, melayani dengan pengertian, memberi dengan pengertian, datang ibadat dengan pengertian. Bukan tanpa pengertian, itu maksudnya mengasihi dengan pengertian, saudara. Persepuluhan dengan pengertian, bukan ikut-ikutan, saudara. Berdoa dengan pengertian, puasa dengan pengertian, pelayanan apapun dengan pengertian, bekerja dengan pengertian, jadi bapak dengan pengertian, jadi istri dengan pengertian, penundukan dengan pengertian, whatever, semua hal harus dilakukan dengan logika dan rasio pengertian yang sudah dikuduskan saat kita lahir baru. Jangan ikut Tuhan tanpa pengertian, saudara. Kenapa tidak boleh kecewa ujungnya, saudara? Kalau saudara dengar orang kecewa ikut Tuhan harus murtad, pindah keyakinan, itu karena saya yakin mereka tidak mengerti apa yang mereka ikuti, saudara. Banyak kali orang murtad karena mereka salah pengiringannya, saudara. Mereka tidak dengan rasio mereka, tidak dengan logika, saudara. Hanya karena diiming-imingi sesuatu yang menarik perhatian, akhirnya kecewa, saudara. Sekali lagi, keyakinan yang paling tinggi adalah keyakinan yang mengajarkan cinta kasih sebagai standar hidup manusia. Kalau Alkitab dirangkum menjadi satu, bunyinya jelas, saudara. Gak usah bingung ngafalkan banyak ayat dulu. Ingat satu ayat saja, saudara. Kasihlah Tuhanmu dengan segenap hatimu. Karena itu yang terutama. Dan tidak ada hukum yang lebih tinggi daripada itu, saudara. Agama-agama dunia tidak mengajarkan cinta dewanya. Agama-agama di dunia tidak mengajarkan cintai ilah kita. Gak ada. Sesungguhnya agama-agama dunia itu terjebak dengan satu pola pikir yang seragam, yaitu mencintai dirinya sendiri di atas segala sesuatu. Mencintai logikanya lebih daripada logika orang lain, saudara. Dirinya menjadi pusat perhatian. Dirinya menjadi penentu hidupnya. Dan ini adalah bentuk dari kesombongan manusia modern. Semua ditentukan keputusan kita. Tuhan tidak boleh ambil bagian. Yang kedua, saudara, mengapa cinta kasih itu menjadi fokus utama di dalam iman Kristen? Kenapa Kristen satu-satunya, saya katakan satu-satunya, bukan salah satu, yang sangat fokus mengajarkan kasih.
Adakah kepercayaan di luar Kristen yang mengajarkan kasih? Perbuatan baik banyak diajarkan, tapi kasih tidak loh, saudara. Dan Alkitab kita ini luar biasa. Ayat yang tadi kita sudah baca adalah kasih Tuhanmu di atas segalanya. Itu yang paling utama. Mengapa cinta kasih itu menjadi fokus dalam ajaran iman Kristen? Alasannya yang pertama, karena nama lain Allah itu adalah kasih, saudara. Amin. Allah kalau diganti namanya, panggilannya kasih. Tentu saya tidak bicara secara teologis di sini ya. Tetapi saya punya juga dasar ayatnya. Saya tidak sedang bermain kata-kata pagi hari ini. Tetapi memang betul, kata lain, kata ganti Allah itu adalah kasih. Saudara mau bicara kasih, saudara harus lihat Allah. Saudara mau bisa mengasihi, saudara harus berhubungan dengan Allah. Berfellowship dengan Allah, baru saudara bisa mengasihi. Kita buka ayat ini, saudara. 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4. Ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Karena kasih berasal dari Allah, saudara, dunia tidak bisa mengajarkan kasih. Dunianya bisa meniru kasih. Tapi sebetulnya dunia tidak mengenal kasih. Buta tentang kasih. Dunia tidak tahu apa itu kasih. Dunia hanya meniru gambaran kasih. Karena dunia tidak mengenal Allah. Makanya kata kasih diganti kata cinta oleh orang dunia. Cinta itu bersyarat, saudara. Saya mau mencintai kamu kalau kamu cinta aku. Semua orang begitu rata-rata. Cinta itu selalu egois, selalu minta dimengerti. Cinta itu sulit untuk mau lebih berkorban, lebih banyak. Itu cinta, saudara. Tapi kalau kasih beda, saudara. Alasan yang kedua, mengapa cinta kasih menjadi fokus dalam ajaran iman Kristen. Saudara, tahukah saudara banyak hal dalam kehidupan kita sehari-hari ini hanya bisa diselesaikan kalau saudara punya hati yang cinta dan kasih. Saya menyadari hal ini ketika saya lihat banyak kenyataan di hidup. Ada keluarga punya anak, pekerjaan tidak punya, saudara, tapi habis ditinggal mati suami. Saya lihat banyak ibu-ibu tidak bisa menghasilkan banyak uang, tapi dia harus kasih makan itu anak. Gimana caranya seorang ibu dia harus berjuang kasih susu bayinya. Pertanyaannya, apa yang menggerakkan seorang ibu ini untuk mau melakukan apapun hanya demi bisa beli susu? Jawabannya cuma satu, kasih. Capek enggak, Bu? Capek. Kepingin menyerah enggak? Sangat pingin. Terus kenapa enggak bunuh diri, Bu? Jawabannya sederhana, saya enggak siap melihat anak saya sebatang kara. Lihat, saudara. Itulah jawabannya, kasih. Ternyata saudara, kasih itu bikin kita kuat di tengah kesulitan, di tengah tekanan. Apapun situasinya, jawabannya
kasih solusinya, saudara. Masalah seberat apapun bisa kita lewati kalau ada kasih. Tapi masalah sekecil apapun tidak akan ada solusinya kalau tanpa kasih, saudara. Saya perhatikan pagi hari ini, saudara tadi memuji Tuhan. Saya lihat jam. Banyak di antara saudara datang ibadah on time. Saya lihat juga pelayan-pelayan mimbar datang 1 jam sebelumnya sudah datang. Pertanyaan saya, siapa yang menggerakkan itu? Kasih yang menggerakkan. Kalau kita tidak punya sedikit kasih saja, kita tidak mungkin ada di ruangan ini. Kalau saudara tidak digerakkan oleh kasih, saudara tidak mungkin akan memberi persembahan dengan pengertian. Kalau saudara tidak digerakkan dengan kasih, saudara tidak mungkin bertahan sampai hari ini. Meskipun saudara banyak kali mengeluh dan kepingin menyerah, tetap yang membuat saudara tetap bertahan sampai hari ini, karena saudara masih punya kasih. Saudara, saya tambahkan satu hal lagi yang saya temukan. Hidup ini kalau tanpa kasih itu seperti hidup ini tanpa warna, saudara. Membosankan. Kasih itu membuat kita, selain membuat kita kuat tahan banting, kasih itu membuat kita itu tidak gampang bosan. Seperti warna. Warna vokal itu cuma berapa sih? 5 mungkin. Merah, hijau, kuning, putih, dan selanjutnya. Tapi kalau dicampur, dimix, jadi berbagai macam warna yang indah dan semakin indah. Itulah gambaran kasih. Bangun tidur, kita dengar pagi menjadi indah bukan karena awan, saudara. Ternyata pagi itu menjadi cantik ketika apa, saudara? Kita dengar telinga kita suara burung nyanyi, saudara. Benar kata ayat, saudara. Kalau bumi tanpa bintang kering, lautan tanpa kasih kering. Pagi tanpa kicau burung itu menjadi kering, hampa, saudara. Sekali lagi, kasih menjadi fokus utama dalam iman Kristen karena hanya kasih yang membuat kita menjadi bisa melakukan banyak perkara yang sulit menjadi terselesaikan. Yang berikutnya, saudara. Apa yang mengapa cinta kasih menjadi fokus utama dalam ajaran iman Kristen? Jawaban alasan yang ketiga ini, saudara. Tanpa cinta dan kasih, semua yang kita lakukan, semua yang manusia lakukan menjadi sia-sia. Coba kita lihat dalam 1 Korintus 13 ayat yang ketiga. 1 Korintus 13. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saya baca ya, 1 Korintus 'Sekiranya saya berikan semua milik saya kepada orang miskin,' ini dalam versi firman Allah yang hidup, 'dan sekiranya saya dibakar hidup-hidup,' kata Rasul, 'karena pemberitaan Injil, tetapi kalau saya tidak melakukan karena mengasihi
orang lain, jiwa-jiwa, maka semua itu tidak ada gunanya. Saudara, ini serius. Semua aktivitas kita kalau tanpa kasih, semuanya itu sia-sia. Di mata Tuhan tidak ada upahnya. Semua menjadi nol. Semua menjadi sia-sia. Ini harusnya menjadi satu renungan yang serius pagi hari ini, bahwa tanpa kasih semua yang kita kerjakan itu menjadi sia-sia, saudara. Makanya dalam Matius pasal 7 dikatakan, Tuhan, bukankah aku memanggil engkau Tuhan? Aku melayani engkau atas nama Tuhan. Aku memberi atas nama Tuhan. Aku bernubuat atas nama Tuhan. Aku penginjilan atas nama Tuhan. Aku melayani apapun atas nama Tuhan. Tetapi aku akan terus terang, kata Tuhan, aku tidak pernah mengenal engkau. Saudara, ayat Matius pasal 7 ayat 21 itu, kenapa bisa terjadi dari keluar kalimat itu dari mulut Yesus? Akan banyak nanti akhir zaman orang berseru memanggil nama Tuhan, tapi sebetulnya aku tidak pernah kenal mereka. Ini kan ironis. Sudah pelayanan KKR, sudah memimpin begitu banyak followernya. Orang bilang saya ini penyanyi, musisi rohani, saya mengarang banyak lagu yang jadi berkat. Tetapi akhirnya endingnya Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Kenapa bisa terjadi seperti ini, saudara? Jawabannya sederhana ternyata. Karena kamu melakukan semuanya tanpa kasih, saudara. Dasar pengiringan, dasar pemberianmu bukan kasih. Kamu melakukan menurut versimu, pengertianmu. Kok bisa kita melakukan tanpa kasih? Jawabannya satu. Engkau mengasihi dirimu sendiri. Kasih Allah diganti dengan kasih kepada diri sendiri, berpusat pada diri sendiri. Hati-hati, saudara, dengan perbuatan baik. Tidak semua perbuatan baik itu Allah tertarik, saudara. Siapa yang bilang Allah selalu tertarik perbuatan baik? Tidak, saudara. Banyak perbuatan baik yang Tuhan tidak suka, saudara. Contohnya, saudara, ketika ada di dalam bait Allah, dua orang berdoa di depan Yesus di dalam sinagog. Pertama yang doa adalah orang Farisi. Doanya begini, Tuhan, aku bersyukur kepadamu karena aku berpuasa 2 kali dalam seminggu. Aku bersyukur kepadamu karena aku memberi persepuluhan. Aku bersyukur aku tidak berzina. Aku orang yang menghormati orang tua, kata orang Farisi ini. Aku bersyukur aku tidak seperti pemungut cukai di sampingku ini. Sementara yang satunya sama-sama berdoa, si pemungut cukai. Pemungut cukai ini boleh dibilang kalau sekarang ini rentenir, saudara. Sukanya malahi orang, sukanya memanfaatkan orang susah, sukanya jebak orang yang putus asa, dijebak, diiming-imingi bantuan. Tapi sebetulnya bukan bantuan yang mereka berikan, tetapi dia memanfaatkan kesulitan orang untuk meraup keuntungan. Itu kan jahat, saudara. Terus Yesus bilang sama muridnya, Petrus, menurut kalian, dari 2 orang yang berdoa ini, doa yang mana yang dijawab? Murid-muridnya saya yakin juga bingung kenapa Yesus tiba-tiba tanya seperti itu.
Seolah-olah kayak guruku nih serius pertanyaannya. Seolah-olah kayak Yesus itu bercanda. Yesus sekali lagi tanya, di antara dua orang ini mana yang doanya dijawab? Saudara, kalau saudara ditanya, diberi satu kasus, menurut saudara doa mana yang dijawab? Pasti saudara juga bingung seperti murid-murid. Mungkin saudara akan menjawab dua-duanya dijawab. Kan begitu. Karena kita melihatnya perbuatan baik. Sama-sama berbuat baik. Tapi di mata Tuhan tidak semua perbuatan baik itu Tuhan suka, saudara. Perbuatan baik di mata manusia, di mata kita belum tentu Tuhan suka, saudara. Apa yang dikagumi manusia dibenci Allah. Apa yang disukai manusia, yang dicari bangsa-bangsa, Allah justru tidak pilih seperti itu. Saudara. Itulah pikiran Allah. Saudara. Sehingga Tuhan berkata akhirnya, sesungguhnya doa yang dijawab adalah doa orang berdosa. Lu kok bisa? Dia kan baik, si Farisi ini. Sementara pemungut cukai kan banyak menyengsarakan orang. Kenapa? Guru bilang doa ini orang dijawab. Yesus coba memberi satu gambaran penjawaban. Karena murid selalu dapat hak privilege, hak spesial. Apa hak spesialnya murid? Dia boleh mengetahui rahasia kerajaan Allah. Yang bukan murid tidak akan bakal bisa memahami rahasia Allah lebih dalam lagi. Yesus bilang sama muridnya, sesungguhnya doa pemungut cukai ini yang dijawab. Kenapa? Karena pemungut cukai ini dia datang kepada Allah yang suci dengan kerendahan hati. Sementara orang yang beragama, dia datang kepada Allah, dia mengandalkan perbuatan baiknya, saudara. Dengar ya jemaat ya, tabernakel. Ternyata Tuhan tidak selalu tertarik perbuatan baik. Dan dengar juga jemaat, doamu dijawab bukan tergantung perbuatan baikmu. Amin. Sekali lagi ya, cerita dua orang yang sama-sama masuk bait Allah dan berdoa, jelas mengajarkan kepada gereja ini, bahwa doamu dijawab Tuhan, tidak tergantung perbuatan baik. Lalu yang menentukan apa? Kasihmu kepada Tuhan. Itu yang mana. Bagaimana bisa dikatakan pemungut cukai orang jahat ini bisa mengasihi Tuhan? Dia merendahkan hati. Dia mengakui kesalahannya. Dia mengakui kekurangannya. Saudara, kalau doa mengakui dia kekuranganmu. Banyak kali orang berpikir kalau aku baik Tuhan pasti jawab doaku. Kalau aku banyak memberi Tuhan pasti dengar permintaanku. Tuhan itu bukan seperti ikan yang silau dengan iming-iming rayuan kita waktu kita doa. Tuhan itu bukan kayak teman kita yang bisa kita pancing dengan kata-kata mutiara. Tuhan itu pintar lihat hati. Makanya ada ayat bilang, sebelum kamu ngomong, aku sudah tahu maksudmu. Makanya kalau doa itu sama Tuhan, jangan bertele-tele. Sebelum bertele-tele nyembah yang lama, fellowship dengan Tuhan. Seperti kita itu lagi berendam di dalam air panas. Bak isinya air hangat. Berendam menikmati sampai saudara menyadari saya ini salahnya di mana. Doa yang seperti ini saudara, yang Tuhan jawab saudara. Jangan mengandalkan perbuatan baik. Tuhan tidak terlalu suka orang-orang yang mengandalkan perbuatan baik. Dari sini saudara bisa pulang dari kebaktian. Jangan berdoa kalau saya sudah baik. Tuhan tidak mengajarkan begitu Alkitab. Berdoalah karena kamu mengasihi Tuhan. Itu yang diajarkan. Contoh yang lain saudara, bahwa Tuhan tidak tersilau dengan perbuatan baik kita. Ada seorang pemuda yang kaya raya saudara.
berbuat, pemuda ini datang kepada guru. Ajarkan kepada saya bagaimana caranya masuk kerajaan surga. Kata Yesus, taatilah semua hukum Allah. Kasihlah Tuhan Allah. Sudah saya lakukan, guru. Saya tidak berzina. Saya tidak berdusta. Saya tidak mencuri. Saya sudah menghormati orang tua saya. Kata Yesus, kalau kamu ingin sempurna, jual hartamu. Waduh, kaget ini pemuda yang tajir ini. Hah? Dia pikir dia sudah cukup baik. Dan dia berpikir dia cukup layak untuk doanya dijawab. Dia pikir Tuhan mau tidak mau harus jawab permintaannya. Ternyata tidak, saudara. Tuhan bilang enggak, kamu masih ada kekurangan. Dan kekurangan itu prinsip, saudara. Bukan jualnya. Saya yakin Yesus tidak paksa pemuda ini hari itu juga dia harus memiskinkan dirinya. Enggak. Karena saya ingat cerita Abraham ketika Abraham disuruh Tuhan. Abraham, persembahkan Ishak. Ishak itu zaman dulu, saudara. Anak itu lebih penting daripada ladang kambing domba. Anak itu penting zaman dulu. Apalagi di kalangan orang Yahudi, anak pria itu, itu warisan luar biasa. Ditambah lagi situasinya, Abraham waktu punya anak di usia sudah sangat tua. Jadi tidak mungkin disia-siakan ini anak, saudara. Ini pasti anak dirajakan sekali, saudara. Tapi Tuhan bilang, Abraham, persembahkan Ishak. Syok dong orang tua. Tuhan, kamu boleh ambil semuanya, tapi yang ini jangan, Tuhan. Tuhan bilang, kasih Ishak. Ketika Abraham belajar melakukan dengan tertati-tati, saya yakin Abraham gak bisa tidur. Saya yakin Abraham tuh nangis, gak berani bilang, saudara, sama istrinya karena pasti ribut. Dia cuma belajar percaya waktu itu Allah itu baik. Ketika naik di gunung dan Abraham siap menusuk anaknya, Tuhan bilang stop. Saya yakin Tuhan Yesus juga perlakukan sama kepada pemuda yang kaya ini. Ketika Yesus bilang jual hartamu, saya yakin Tuhan tidak sedang mau memiskinkan pemuda kaya ini. Tapi Tuhan sedang bicara, kamu jangan sombong dengan perbuatan baikmu. Aku gak tertarik sama sekali. Perbuatanmu baik selama hidupmu itu cuma untuk kemegahanmu sendiri. Supaya kamu terkenal baik. Supaya kamu dipandang orang dermawan. Supaya kamu tidak dimusuhi banyak pihak. Kamu menampilkan dirimu selalu baik di depan semua orang. Supaya kamu tidak punya musuh. Tapi sebenarnya kamu memuliakan dirimu. Saya yakin Yesus ketika nyuruh pemuda itu jual harta, dia sedang menunjukkan hal yang paling prinsip. Kamu tuh sebetulnya belum cinta kebenaran. Kamu tuh sebetulnya cinta dirimu sendiri. Dan ironisnya pemuda itu ketika Yesus jawab seperti itu, dia ayat mengatakan pemuda itu pergi dengan susah hatinya. Alias dia tidak mau, saudara, mengakui kesombongannya. Sementara orang berdosa diwakili pemungut cukai ini. Bahkan ada cerita lain seperti Sakeus. Sakeus pemungut cukai profesinya. Suka pinjemin duit, bunganya nggak masuk akal. Hati-hati ya, saudara, kalau bisnis. Jangan bilang kalau saudara diberkati Tuhan kalau cara bisnismu tidak sesuai firman. Sakeus ketika ketemu Yesus, Yesus tunjukkan apa itu kasih. Dia langsung hari itu juga dia bilang, Guru, saya mau mengembalikan 4 kali lipat orang yang saya peres. 4 kali lipat, saudara. Mana ada orang mau mengembalikan uang yang sudah dia nikmati, saudara.
Tapi Sakius, dia sejarah, history maker, pembuat sejarah. Kenapa Sakius mau, seorang rentenir mau mengembalikan orang yang dia rugikan diganti 4 kali lipat? Saya yakin janda-janda yang terima uangnya dari Sakius, dia gemeteran. Seumur-umur gak pernah lihat ada rentenir datang ke rumah saya bawa uang 4 kali lipat. Biasanya kalau rentenir datang ke rumah itu selalu dengan emosi, amarah, ancaman, teror, dan begitu. Tapi Sakius datang sendiri, dia tidak nyuruh orang, dia kembalikan. Bu, ini yang dulu saya pernah peres, saya kembalikan 4. Kenapa ada orang bisa seperti ini? Karena dia melihat kasih di depan matanya. Itulah Allah. Sehingga pagi hari ini saya bisa mengatakan, tanpa kasih, semua menjadi sia-sia. Pelayananmu boleh hebat, boleh terkenal, banyak pendengar, banyak penonton. Tapi Tuhan tahu hati kita. Kalau saudara melakukan di luar kasih, engkau nol. Tuhan tidak tertarik. Jadi sia-sia, saudara. Saya berharap kita semua pagi hari ini datang ke tempat ibadah ini. Baik yang melayani di atas mimbar, saudara mengerti, saudara melakukan, pastikan karena saudara mengasihi Tuhan. Saya ajak kita buka ayat terakhir, Matius pasal ke-5. Saya yang membaca kali ini. Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-19. Pemain musik maju ke depan. Perhatikan di depan. Saya membaca. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya, terjemahan lain, menggantikannya dengan yang lain, terjemahan lain, demikian kepada orang lain, ia akan diberi tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya, ia akan diberi tempat yang tinggi di dalam kerajaan Allah. Pagi hari ini saya mau ayat ini buat saya juga, saudara. Saya kepingin dapat upah yang besar. Caranya gimana? Saya ngajar saudara apa yang Alkitab ajar. Dikatakan kalau kamu ngajarkan sesuai apa yang Alkitab ajarkan, upahmu besar. Tapi kalau saudara ngajar yang lain, saudara tidak punya banyak. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Yesus, Kau ku sembah. Yesus, Kau ku sembah. Saat indah ini Kau ku sembah. Pujian ku naikkan
dan kasih ku berikan, Yesus Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Bersama-sama, Yesus, indah ini katakan ku angkat hatimu pujian, dan kasih ku berikan, Yesus Tuhan mulia, Jemaat Tabernakel, ini salah satu pujian yang pernah memberkati saya dari saya tidak mengenal kasih sampai mulai belajar mengasihi. Waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita meninggikan nama Tuhan, Tuhan akan turun tangan, dan ketika Tuhan hadir, Dia selalu menyentuh saudara dengan cintanya. Ketika engkau tersentuh, engkau baru ngerti apa itu kasih. Dan biarlah pagi hari ini hatimu sebelum pulang, engkau dipenuhi bejanamu dengan cinta kasih-Mu, supaya engkau bisa mengasihi siapapun, bahkan bisa mengasihi musuhmu. Saudara, kita tidak mungkin bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Oleh sebab itu Tuhan bilang, datang kepadaku, aku akan